hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur, mari kita panjatkan ikhwah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dan rahmat-Nya Allah kita diberikan nikmat sehat walafiat, kemudian diberikan nikmat bermuajahah kembali di program rutin ya, setiap Sabtu atau Ahad, yang insya Allah bersama Bang Aswan pada hari ini, yaitu dengan tema agar pernikahan menjadi berkah. Salawat serta salam marilah juga kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah semoga selalu istiqomah menjalankan risalah sunnah hingga yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah fillah yang saya hormati dan sekaligus saya doakan, sekaligus saya banggakan juga, yaitu pada Bang Aswan yang insya Allah sudah hadir bersama kita semua, yang insya Allah akan menyampaikan materi pada malam hari ini yang bertema agar pernikahan menjadi lebih berkah. Seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengantarkan kepada pernikahan, baik itu sebelum merencanakan pernikahan atau saat pernikahan itu berlangsung gitu. Apa hal-hal yang menjadi pernikahan itu menjadi berkah? Apakah kemudian interaksi ataupun mungkin yang pernah disinggung di awal, itu yang saya pernah dan selalu ingat itu adalah visi misi dari pernikahan itu sendiri, gitu ya Bang Aswan ya. Oke, baik, mungkin boleh teman-teman ikhwah fillah untuk menyalakan kameranya juga sekaligus biar lebih semangat kita pada malam hari ini. Oke, mungkin seperti tagline-nya Bang Aswan, kalau saya boleh tanya kabar ya, gimana kabarnya, maka Villa boleh menjawabnya dengan gestur, dengan semangat. Kalau misalkan apa kabar, maka jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Oke, bisa ya? Oke, siap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, 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 yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk susunan acara pada malam hari ini singkat saya coba sampaikan. Yang pertama itu akan ada pembukaan, yaitu tilawah Quran oleh saudari Kak Ayla ya. Untuk Kak Ayla untuk pembacaan Quran, dan mungkin boleh saya memperkenalkan diri. Saya MC itu Muhammad Abdurrahim dari Jakarta. Nah, kemudian nanti setelah ada pembukaan atau tilawatul Quran, akan langsung ada penyampaian materi oleh Bang Aswan ya terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu agar pernikahan menjadi berkah. Nanti seperti apa kiat-kiatnya, ntar insya Allah Bang Aswan akan memberikan hal ini secara detail. Kemudian nanti jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tema ingin ditanyakan ataupun di luar tema, mungkin bisa dikomunikasikan di Zoom chat ataupun bisa bertanya langsung. Kemudian nanti ada penutup doa. Mungkin acara selanjutnya bisa kita dengarkan bersama-sama untuk menambah keberkahan Zoominar kita pada malam hari ini, yaitu tilawah Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Kak Ayla. Pada Kak Ayla, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mulai membacakan atau memimpin bacaan Al-Qurannya, mungkin terlebih dahulu saya bertanya pada Bang Aswan, ayat yang kita baca Al-Baqarah itu ayat pertama sampai berapa, Bang?
atau gimana cara teknisnya gitu? Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Nah, itu. Kalau ditentukan aja berapa ayatnya? Boleh sekitar, Cukup karena pendek ya, tidak terlalu panjang, boleh sekitar 5 ayatan. Sekitar 5 ayat. berarti sampai ayat 5 ayat. Oke, berarti bersama-sama ya, Bang ya, dimulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kak Abia ya, yang di Padang. Kemudian cara selanjutnya yaitu penyampaian materi sekaligus nasihat ya dari guru kita yaitu Bang Aswan. Insya Allah nanti akan disampaikan mengenai tema kita pada malam hari ini. Untuk diingatkan kembali, mungkin bagi ikhwah-fillah yang masih belum kondisinya siap, mungkin dipersiapkan dulu kondisinya, mungkin dengan kondisi terbaik ya, dengan aurat kemudian bisa dikondisikan juga. Nanti kondisi yang kita benar-benar nyaman, insya Allah agar mudah menerima materi yang akan disampaikan oleh Bang Aswan pada malam hari ini. Oke, mungkin tanpa berpanjang kali lagi, daripada saya banyak berbicara kemudian tidak ada hal yang bisa didapatkan, kita langsung saja persilakan kepada Bang Aswan untuk menyampaikan materi. Pada Bang Aswan, saya persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangatnya, saya ulangi sekali lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Baik semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Abdurrahim dan juga Kak Abia yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Untuk Kak Abdurrahim ternyata sudah jago jadi MC nih. Nih bisa jadi rekomendasi untuk nanti MC pernikahan. Jadi kalau ada yang ya yang mau di MC-in sama Kak Abdurrahim bisa langsung nanti kontak Kak Abdurrahim ya. Bisa langsung di chat langsung ya. Untuk Kak Bia juga terima kasih jazakillah atas pembacaan ayat Al-Qur'annya, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semuanya. Ini satu kebaikan yang insya Allah nanti kita akan teruskan, akan lanjutkan. Nanti akan ada tambahan satu orang lagi. Jadi gini, sebelum kita mulai ada MC, ada juga pembacaan Al-Quran, ada juga yang namanya storytelling. Storytelling itu satu teknik menceritakan sesuatu. Boleh itu menceritakan cerita sahabat, ataupun menceritakan kisah yang berhubungan dengan ilmu pernikahan. Ya, jadi kita dapat ilmu, kita juga melatih diri. Agar apa? Agar ada keberanian untuk kita semuanya, agar kita bisa bicara di depan umum. Karena ternyata skill bicara di depan umum itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Dengan cara apa? Dengan cara latihan. Kalau kita merasa punya kelemahan dari segi bicara di depan umum, ya bismillah. Mungkin ini salah satu tempatnya untuk melatih kita agar kita memiliki skill itu. Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Selamat datang kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Berkhusus kepada kawan-kawan yang baru bergabung dalam Pripat Pranikah ini. Mudah-mudahan jadi salah satu wasilah kita mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan keberkahan ya. Bismillah, yang namanya pernikahan itu ibadah yang paling terpanjang. Kita memerlukan ilmu dan juga persiapan yang sebaik-baiknya. Kalau kita tidak menyiapkan, maka kita nanti akan kewalahan. Karena ternyata pernikahan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Sebelum menikah kita membayangkan pernikahan itu indah banget. Oh pokoknya kemana-mana berduaan. Pokoknya bisa apapun ada yang menyiapkan. Ternyata tidak seperti itu. Kita mengalami seperti itu hanya di awal-awal pernikahan. Ketika sudah menikah, ternyata banyak banget konflik yang terjadi. Banyak banget permasalahan. Uji mental dalam diri kita. Sudah 3 bulan ke sana nanti dirasakan. Maka penting banget kita menyiapkan ilmu. Ya, makanya selamat datang kepada kawan-kawan yang sudah bergabung. Khusus kepada yang baru bergabung, mudah-mudahan tetap istiqomah. Kita ada pertemuan setiap pekan sekali. Ya, kalau tidak hari Sabtu nanti hari Ahad ya. Biasanya subuh. Biasanya kita ketemu subuh acara. Namun qadarullah besok subuh saya harus ada keluar dulu. Ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf untuk minggu ini kita geser ke malam. Ya, tapi alhamdulillah nih peserta malah makin banyak kalau malam. Kayaknya banyak yang suka malam-malam daripada subuh-subuh ini. Ya, insya Allah. Oke, baik semuanya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya lagi. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes. Masya Allah. Ini ada yang malu-malu ya jawabnya. Ada yang ragu-ragu. Oke, sekarang ya setiap saya bertanya apa kabar pada hari ini, maka kawan-kawan harus menjawab bukan hanya dengan lisan, tapi juga menjawab dengan gerakan tubuh. Agar kita terbiasa apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini hanya kebiasaan aja. Agar kita membiasakannya. Jadi setiap saya bertanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Maka kawan-kawan menjawab dengan seperti ini. Alhamdulillah. Kedua tangan diangkat. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bisa ya? Oke, saya ulangi sekali lagi. Oke, yang melakukannya saya doakan mudah rezeki sama jodohnya. Amin. Ulang ya. Baik, semuanya. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Takbir. Dapat jodoh. Allahu Akbar. Ini kalau urusan jodoh pada semangat semua ya.
Giliran jodoh aja, Masya Allah. Oh, baik semuanya, ya. Jadi nanti kebiasaannya, setiap saya bertanya itu jawabannya. Oke, kawan-kawan semuanya, materi kita pada hari ini itu materi yang insya Allah bermanfaat untuk bekal kita menikah, yaitu berhubungan dengan keberkahan. Jadi kata berkah ini merupakan perkataan yang suka didengar, suka diucapkan, tapi ternyata tidak banyak orang yang paham makna berkah itu apa. Ada seseorang yang sudah merasa dia itu banyak beribadah, banyak melakukan amalan-amalan baik, tapi dari segi hartanya sedikit. Dan dia mengatakan, ya Allah kayaknya hidup saya nggak berkah deh. Orang itu dia jarang beribadah. Sholat pun bolong-bolong. Tapi kok kenapa mobilnya ada, rumahnya bisa bertingkat, motornya pun banyak. Kok kenapa seperti itu? Jangan-jangan dia yang hidupnya berkah. Nah, kalau di antara kawan-kawan masih ada yang berpikiran seperti itu, berarti masih ada yang salah cara pandangnya dalam melihat keberkahan. Yang kita cari dalam kehidupan itu adalah keberkahan dan juga kebahagiaan. Saya yakin di sini ketika ditanya apakah ingin bahagia dalam kehidupannya, pasti jawabannya iya, ingin bahagia. Siapapun baik itu muslim maupun non muslim, ketika ditanya apakah kamu ingin bahagia, pasti jawabannya iya, aku ingin bahagia. Tapi ternyata banyak orang yang ingin bahagia tapi tak tahu bagaimana caranya bahagia. Ternyata rumus bahagia, Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan, kita ingin bahagia itu cukup yang pertama itu bersyukur. Cukup bersyukur. Bersyukur itu menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Ketika dalam kehidupan kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka syukur tempatkan di urutan yang paling pertama. Stop kita membandingkan apapun kenikmatan kita, kekurangan kita dengan kenikmatan orang lain. Yang membuat kehidupan kita tidak pernah bahagia itu ketika kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Coba aja. Setiap kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka di sana kebahagiaan itu hilang. Dan gak akan pernah selesai. Orang ketika mendapatkan satu nikmat, kalau mindset pola pikirnya dia suka membandingkan kenikmatannya dengan kenikmatan orang lain, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan dia. Akhwat di sini, ketika suka membandingkan wajahnya dengan wanita-wanita yang dikatakan cantik di luar sana, maka tidak akan pernah mensyukuri wajah yang Allah berikan kepada kita ini. Wah ya Allah, mancung hidung orang lain kok mancung, kok saya mancungnya ke dalam. Ya Allah, orang lain putih kok saya kurang putih. Ya Allah, orang lain tinggi kok saya tingginya ke bawah. Nah, kalau sampai kapanpun, selama kita masih membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya makanya sering saya katakan stop. Cukup jangan membandingkan kenikmatan orang lain dengan kita. Setiap kita itu memiliki kadar rezeki yang Allah berikan itu. Memiliki kadar rezeki sesuai dengan kemampuan kita dalam mendapatkan rezeki dan juga menerima rezeki itu. Makanya stop, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Boleh jadi terkadang kita menganggap orang lain bahagia, ternyata sejatinya mereka itu nggak bahagia. Saya punya seorang teman yang dia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Mobilnya banyak, rumahnya sampai bertingkat. Ketika saya tanya, kamu kayaknya bahagia banget kehidupan kamu, saya seperti itu. Ternyata ketika ditanya seperti itu, dia jawab, saya tidak bahagia katanya. Justru saya khawatir, ada kegelisahan ketika malam mau tidur itu. Kenapa? Takut mobil ada yang ngambil. Ketika mau tidur harus mengunci setiap pintu dan jendela. Muter dari bawah ke atas. Turun lagi. Ada yang lupa ini kira-kira ada dikunci belum, ya balik lagi ke atas. Terus seperti itu. Motor. Karena banyak di luar, takut ada yang ngambil. Saya nggak bahagia kata dia. Saya nggak bahagia karena apa? Ada kekhawatiran. Justru yang saya lihat bahagia ketika menjalani tidur seseorang di kampung saya bernama Mang Ahmad. Ada seseorang bernama Mang Ahmad di kampung saya.
Dia nggak punya apa-apa. Rumahnya pun rewet. Tapi ketika dia tidur, itu nyenyaknya luar biasa. Nyenyaknya luar biasa yang dia rasakan. Jadi ternyata secara konsep kebahagiaan, Mang Ahmad ini itu lebih bahagia menjalani kehidupan dibandingkan dengan teman saya yang kayak ini. Karena ternyata Mang Ahmad menikmati apa yang Allah berikan kepada dia. Kesyukuran. Makanya stop. Kawan-kawan, saya tahu mungkin di sini ada sebagian yang sudah ditinggalkan nikah oleh kawan-kawannya. Oleh teman-temannya. Dari wajahnya kelihatan di sini. Yang sudah ditinggalkan nikah oleh kawan-kawannya. Tetap bersyukur. Karena apa? Rezeki menikah kita dengan kawan kita itu beda. Makanya ketika kita banyak mengeluh dengan kondisi Allah, orang lain sudah nikah kok kayak seperti ini. Banyak dorongan dari orang tua, kapan nikah. Dari kawan-kawan, kapan nikah. Dari tetangga, kapan nikah. Dari ini, kapan nikah. Pokoknya dari mana-mana, kapan nikah. Saya stres. Ya nggak apa-apa, jalani. Tetap ikhtiar. Kita punya kadar rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jodoh itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ketika sudah waktunya, Allah akan berikan kepada kita. Hanya saja tinggal kawan-kawan di sini coba memperbaiki dan memantaskan diri sebaik-baiknya. Boleh jadi Allah belum memberikan apa yang menjadi doa kita. Selama ini kita berdoa minta jodoh ataupun minta apapun itu. Karena apa? Allah melihat kita belum mampu. Kalaupun nanti dipaksakan diberikan, nanti katanya pernikahannya gak akan lama. Kenapa? Kamunya masih suka marahan. Dikit-dikit marah sama orang. Ya kamunya masih gampang prasangka dengan orang lain. Dikit-dikit prasangka dengan orang lain. Dikit-dikit gak suka sama orang lain. Kata Allah, jangan dulu. Perbaiki dulu itunya. Perbaiki dulu marahannya. Perbaiki dulu prasangkanya. Agar apa? Agar kamu nanti ketika sudah menikah bisa menahan emosi. Bisa mengontrol emosi. Dan juga bisa mengontrol pikiran, tidak memiliki prasangka yang kurang baik terhadap suamimu dan juga istrimu. Makanya sabar kawan. Sabar sambil memantaskan. Ya untuk kawan-kawan yang belum mendapatkan calon, sabar. Insya Allah ada waktunya. Seseorang dulu di zaman Rasulullah yang bernama Julaibib. Julaibib itu seorang sahabat yang dari segi wajahnya tidak orang itu ketika melihat Julaibib itu tidak menarik banget. Hartanya nggak ada. Dari segi fisiknya tidak tampan. Kan ketika orang ditawari anaknya untuk nikah dengan Julaibib itu pada nolak. Tapi ternyata Julaibib sabar dia dalam memantaskan. Secara logika dia tidak mungkin bisa mendapatkan wanita yang cantik dan solehah. Secara logika ya. Secara logika. Namun ternyata ketika dia sabar memantaskan, dia terus berdoa. Rasulullah sendiri yang mencarikan jodoh untuk Julaibib, bayangkan. Kekasihnya Allah sendiri, Rasulullah. Itu yang langsung mencarikan jodoh kepada Julaibib. Langsung dicarikan wanita cantik di sana. Dilamarkan oleh Rasul, diterima. Sabar. Ya. Insya Allah kita punya jatah sendiri. Di sini kawan-kawan nggak sama rezekinya. Nggak ada yang sama di sini, rezekinya beda-beda. Makanya sabar. Bersyukuri atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya, sabar. Oke. Keberkahan yang kita cari dalam pernikahan. Keberkahan yang kita cari dalam pernikahan seperti doa yang suka diucapkan setiap ada orang yang menikah ataupun dalam buku undangan. Dalam kartu undangan itu biasanya ada doa yang kita juga sudah hafal karena saking sering kita baca doa itu dalam buku undangan jadi suka hafal kita. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Sahabat ini mendoakan orang lain yang sudah menikah dengan doa birafa'i walabanin. Dengan doa mudah-mudahan kamu bahagia dan juga banyak anak. Ketika terdengar doa itu oleh Rasulullah, Rasulullah memberikan doa yang lebih baik dibandingkan dengan doa itu. Ternyata menikah itu bukan untuk bahagia. Meskipun salah satu tujuan kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan.
adanya ketentraman ketika nanti kita menikah. Ternyata tujuan menikah yang utama itu bukan untuk bahagia. Karena kalau kawan-kawan tujuan menikahnya untuk bahagia dari sekarang, pasti akan banyak mengalami kekecewaan ketika mendapati banyaknya kekurangan pasangan kita yang kita dapati. Ternyata pas tidurnya itu mendengkur. Ternyata banyak mengeluh. Ternyata masalah keuangannya boros. Kalau tujuan utama kita untuk mendapatkan kebahagiaan, nanti ketika menikah itu pasti ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya kecewa. Karena apa? Ternyata tujuan yang utama dalam pernikahan itu bukan itu. Tapi sebagaimana doa yang Rasul ajarkan. Jadi ketika terdengar oleh Rasulullah membenarkan. Doa yang lebih baik dibandingkan dengan doa itu, dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dengan doa itu. Coba di sana. Di sana itu didoakan barakallahu laka. Keberkahan untukmu. Wa baraka alaika. Coba doa yang isinya itu keberkahannya disebutkan 2 kali. Yang pertama itu keberkahan untukmu. Yang kedua itu keberkahan atasmu. Jadi ternyata orang yang sudah menikah, itu didoakan keberkahannya 2. Keberkahan untukmu dan juga keberkahan atasmu. Double bayangkan. Didoakan 2 loh. Keberkahan untuk dan juga keberkahan atas. Nah, para ulama mengkaji. Ternyata yang makna laka dan alaika itu beda. Makna laka untuk dan juga makna alaika atasmu itu beda. Makna laka itu barakallahu laka, keberkahan untukmu ketika kamu nanti mendapatkan kenikmatan dalam pernikahan. Jadi laka itu urusannya kenikmatan. Dalam pernikahan pasti ada kenikmatan, ada kebahagiaan, ada posisi di mana kita mendapatkan nikmat berupa rezeki, berupa dari materi, uang mungkin yang cukup, ada rumah, ada kendaraan yang lainnya. Itu kebahagiaan-kebahagiaan. Nanti memiliki rezeki anak. Itu kenikmatan-kenikmatan dalam pernikahan. Didoakan untuk berkah ketika mendapatkan kenikmatan. Ditambah lagi dengan doa yang lain. Keberkahan yang kedua, wa baraka alaika, dan keberkahan atasmu. Keberkahan atasmu. Berkah ketika kamu nanti mendapatkan kesulitan dalam pernikahan. Jadi yang pertama berkah ketika mendapatkan kemudahan, yang kedua berkah ketika mendapatkan kesulitan. Jadi 2 orang yang sudah menikah itu didoakannya 2. Keberkahan ketika dalam kondisi sulit, dan juga keberkahan ketika dalam kondisi mudah. Dalam hidup mungkin nggak seseorang itu akan bahagia aja terus? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Dalam hidup mungkin nggak orang itu bisa susah aja terus? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Enggak. Ada nggak orang yang dalam kehidupannya itu bahagia aja terus? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mungkin nggak ada orang yang dalam kehidupannya itu susah aja terus? Mungkin nggak? Enggak lah. Kenapa seperti itu? Karena ujian itu dapat, dunia itu dapat diuji. Diuji ketika ada, diuji ketika tidak ada. Masya Allah. Ada itu juga diuji. Oke. Izin ada lagi. Itu ujian, ada ujian. Syukran Kak Bia. Memang seperti itu. Karena apa? Dalam hidup itu ada yang disebut sebagai ilmu fisika dan juga ada ilmu metafisika. Ilmu metafisika itu nggak mungkin dalam kehidupan itu akan lurus-lurus semuanya. Pasti ada yang namanya susah. Pasti ada yang namanya sulit. Namun yang menjadi janji Allah dalam Al-Quran, yang namanya kesulitan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kemudahan. Kemudahan itu lebih unlimited, tanpa batas dibandingkan dengan kesulitan. Jadi sesulit apapun, ketika kita menjalani masalah, pasti ada jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.
Itu. Jadi dalam pernikahan pun sama. Dalam pernikahan pun nanti kita mendapatkan kesulitan. Ada pula nanti mendapatkan kemudahan. Bukan hanya kesulitan. Ketika dialami dalam menjalani pernikahan. Ketika hendak menuju ke pernikahan pun nanti kita mengalami kesulitan. Makanya ada yang disebut sebagai ujian pranikah. Ada ujian pranikah. Jadi kawan-kawan ketika nanti sudah mendapatkan calon, di sini pun ada yang sudah mendapatkan calon, ada yang sudah punya calon, pasti ada yang namanya itu ujian pranikah. Ujian pranikah, ujian sebelum menikah. Itu pasti. Hampir semua yang saya bina menuju ke pernikahan itu rata-rata bukan mengeluh, tapi mengadukan kondisinya dalam kondisi sebelum menikah. Dan rata-rata ada benang merah, memiliki kesamaan. Mereka memiliki kesamaan ujian permasalahan sebelum menikah. Rata-rata sama, hampir sama rata-rata. Ada benang merahnya. Yang pertama finansial, keuangan. Yang kedua dibukakannya kekurangan pasangan. Sehingga menimbulkan keraguan, apakah mau dilanjutkan enggak nih ke pernikahan, mau dilanjutkan enggak. Yang ketiga itu mendadak laku. Mendadak jadi banyak yang mau. Saya ngobrol sama kawan-kawan yang sudah menjalani ta'aruf dan sudah khitbah, ternyata sama. Dulu ketika sebelum menikah ingin cari jodoh, itu sulitnya minta ampun. Ketika hendak selangkah lagi mau ke menikah, wah banyak yang nawarin. Itu ujian pranikah. Yang rata-rata orang pasti didapati ketika hendak menikah. Makanya dikuatkan, ya, dikuatkan. Dalam pernikahan seperti itu. Ada kesulitan, ada kemudahan. Dan yang paling terbaik adalah kita mendapatkan keberkahan. Ketika dalam kondisi sulit, kita juga mendapatkan keberkahan dalam kondisi mudah. Dalam kondisi sedih, kita mendapatkan kebahagiaan. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi bahagia, kita juga mendapatkan keberkahan. Nah, itu yang kita cari. Nah, apa yang dimaksud dengan berkah ini? Nah, insya Allah kita kaji. Namun sebelum ke sana, kawan-kawan yang sedang menjalani prosesi menuju ke pernikahan, maka ketika ingin mendapatkan keberkahan dalam pernikahan, yang pertama, kita harus menjalani prosesi pernikahan itu dengan baik dari awal. Nah, dari awal kita harus menjalani prosesi pernikahan itu dengan baik. Ya, kalau bisa kuatkan ketika ikhtiar kita, jangan ada yang namanya pacaran. Kalau bisa ya, dikuatkan. Dikuatkan benar-benar. Ketika kita merasa kita belum siap menikah, maka jangan ada hubungan apapun dengan orang lain yang bukan mahram kita. Kita jaga itu. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, maka proses dari awalnya pun itu harus baik. Ketika kita menjalani kebaikan, namun diawali dengan hal yang sifatnya tidak baik, maka bisa jadi keberkahan menjalani kebaikan itu Allah cabut. Ya, dijaga. Gimana nih, sekarang saya nggak pacaran, tapi sekarang saya lagi ta'arufan. Atau saya sekarang lagi sudah khitbahan. Baik itu ta'arufan, baik itu khitbahan. Ada batasan kita berhubungan dengan pasangan kita. Ada batasan. Yang mentang-mentang sudah khitbah langsung dipajang fotonya jadi profil HP kita misalnya. Ya, kita lihat setiap hari ya. Foto-fotonya kita downloadin satu persatu, kita cek satu-satu. Wah, kita lihat-lihat terus, jangan seperti itu. Kalau seperti itu mengganggu kita. Itu mengganggu kita, mengganggu niatan kita. Pikiran kita pasti akan tertuju kepada calon kita terus. Ya. Itu satu hal yang harusnya belum dilakukan ketika nanti sebelum menikah. Atau nanti jalan bareng, boncengan misalnya ya. Mau ngecek tempat untuk jadi resepsi pernikahan ataupun mau prewedding ya. Dipoto di pinggir sungai, yang satu di tenggara, yang satu di selatan ya, sambil lambai-lambai. Atau nanti yang satu pegang gaun dari belakang, yang satunya dipoto selfie, dan yang lainnya. Itu dihindari hal-hal seperti itu. Itu namanya khalwat, adanya berduaan dengan seseorang yang belum mahram kita. Meskipun dia sudah menjadi seorang tunangan kita, tetap ada batasan dalam menjalani. Kita boleh adanya khalwat, boleh adanya komunikasi yang seperti suami istri ketika nanti sudah menikah. Sebelum adanya ikatan pernikahan, maka hubungan yang sifatnya berlebihan,
Berdua-duaan itu tidak dibolehkan. Dijaga itu dari sekarang. Ada komitmen. Dengan pasangan kita, kalau sekarang kita sudah memiliki calon, berikan komitmen itu. Ya, Kang, Bang, Teh, kita belum menikah. Kita memang sudah ada ikatan menuju pernikahan. Yuk sama-sama kita menjaga diri kita. Kamu menjaga dirimu, aku menjaga diriku. Sama-sama kita memantaskan diri. Kita boleh berkomunikasi ketika ada satu hal yang perlu diluruskan atau yang perlu diselesaikan. Namun untuk komunikasi-komunikasi yang sifatnya berlebihan, kita jaga dulu. Aku menjaga diriku, menjaga hatiku, kamu juga menjaga dirimu dan juga hatimu. Mudah-mudahan ketika kita sama-sama menjaga, Allah memberikan keberkahan proses kita dan nanti kita dipertemukan dalam pernikahan yang sudah ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih indah. Dan perlu diutarakan. Jangan gini, pasangan kita itu belum tahu bahwa kita ingin menjaga. Tapi pasangan kita mungkin dalam mindset pikirannya boleh aja mungkin ada chattingan, ada komunikasi, bahkan ada telepon. Ayo kita teleponnya nggak digubris. Chatnya cuma dibaca aja. Nah kalau seperti itu menimbulkan prasangka dari calon kita. Maka baiknya diutarakan. Adanya komitmen di awal yang sama-sama diutarakan, kita ingin melakukan proses ini sebelum kita menikah. Itu kawan ya. Karena cukup banyak banget di luar sana yang ketika menjalani proses menuju pernikahan masih ada komunikasi yang masih dijalankan. Ya tetap dijaga. Prosesinya sama-sama dijaga. Oke, ya. Jauhi yang namanya pacaran. Ya, jauhi yang namanya pacaran karena pacaran berdasarkan penafsiran di zaman sekarang itu ya hampir sama dengan komunikasi pernikahan, adanya sayang-sayangan, adanya jalan berduaan bareng, itu dijauhi ya. Kawan-kawan kita, saudara kita yang masih menjalani pacaran kita ingatkan. Kalaupun di sini ada yang masih menjalani pacaran, bismillah kita lepas dengan pelan-pelan, kita komitmen dengan diri kita dan juga dengan pasangan kita sama-sama menjaga karena Allah. Pacaran itu sebenarnya secara kamus besar Indonesia itu merupakan satu hubungan yang dijalani untuk menuju ke jenjang pernikahan. Namun di kita ternyata kasus pacaran ini itu justru banyak juga ditemukan yang hubungan dijalani tapi bukan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Ketika ditanya orang yang pacaran itu, kamu siap menikah enggak? Enggak, belum siap, saya masih kecil. Ya tapi sudah punya pacar. Ya, itu kan repot. Ya, bayangkan, kondisi belum siap menikah, tapi memiliki hubungan-hubungan itu. Tapi juga kita nggak bisa menyalahkan. Karena apa? Karena adanya stimulus dari televisi. Ada stimulus dari tontonan-tontonan. Ketika kita menonton, mungkin di zaman-zaman muda ya dulu, adanya FTV ataupun TV-TV yang sifatnya itu romantisme. Ketika kita nonton satu tokoh yang dia berpacaran dengan tokoh yang lain, itu kita mulai terbayang dalam pikiran kita. Oh ternyata menjalani hubungan cinta itu seperti itu. Wah asik ketika bisa gandengan tangan. Ya, ketika bisa teleponan lama-lama, bisa membanggakan pacar kita dengan orang lain. Kita nonton dari kecil. Ya, dari kecil tontonan seperti itu. Akhirnya apa? Muncul stimulus. Ketika menjalani kehidupan pernikahan, menjalani kehidupan cinta, percintaan itu seperti itu harusnya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Ya. Sejarah pacaran, ternyata pacaran itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Saya orang sejarah, alhamdulillah dulu kuliah dalam jurusan sejarah, jadi mulai menggali hal-hal yang sifatnya itu kebiasaan-kebiasaan. Jadi ada sejarah-sejarah yang kita jalani sekarang, tapi ternyata ada kisah di balik itu, di balik kisah-kisah itu. Ya, seperti kenapa yang namanya parfum itu terkenalnya di Paris, di Perancis. Ya kan salah satu tempat fashion yang menjadi kiblatnya dunia itu salah satunya Paris, terutama parfumnya itu. Ternyata kalau digali dalam sejarahnya, ternyata orang-orang Prancis itu punya satu kemalasan, yaitu malas mandi. Ini untuk menghilangi bau badan.
menghilangkan bau badan, menghilangkan bau badan dari tubuhnya, salah satunya dengan menggunakan parfum. Ya, jadi disemprot yang banyak biar nggak bau gitu ya. Jadi, kalau di sini ada yang malas-malas mandi, yang sukanya tapi suka pakai minyak wangi, ya itu ikut orang Perancis dulu ya. Akhirnya karena seperti itu banyak memproduksi parfum dari sampai sekarang. Plus kenapa yang namanya high heel atau sepatu tinggi, hak tinggi itu dari barat. Ternyata sepatu hak tinggi itu dulu sejarahnya itu menghindari kotoran-kotoran manusia. Karena dulu waktu Eropa terbelakang, hatta sampai untuk membuang kotoran pun itu banyak ditemukan yang tidak pada tempatnya. Hanya untuk menghindari itu dibuat sepatu yang tinggi. Termasuk yang namanya pacaran. Pacaran juga ada sejarahnya. Kalau pacaran versi Indonesia, itu sejarah pacaran itu gini. Pacaran itu ditemukan pertama kali kalau di Indonesia itu di ujung Sumatera. Di ujung Sumatera. Istilah pacaran ya. Di ujung Sumatera. Jadi ada satu kebiasaan ketika seorang laki-laki dia memiliki rasa suka kepada seorang perempuan, maka laki-laki itu akan datang ke depan rumah perempuan itu, dia akan menyenandungkan pantun-pantun ataupun bait-bait syair di bawah rumah perempuan itu. Jadi rumahnya itu kan bertingkat ya. Ada bahasa Sunda itu ada glodok. Jadi ada rumah tingkat, ada kolongnya. Jadi si laki-laki ini menyenandungkan syair untuk menyatakan rasa suka kepada perempuan itu. Ketika ayah perempuan itu dengar, kemudian dia langsung turun, dia langsung tangkap laki-laki itu dan ditanya apa maunya, apa keinginannya. Ketika sudah ditanya, dia jawab, saya ingin melamar putri Bapak. Saya ingin menikahi putri Bapak. Oh, kalau seperti itu ditanya dulu kesiapan dan sebagainya. Ketika sudah siap, perempuannya pun mau, maka kedua orang ini, laki-laki dan perempuan yang ingin menuju ke pernikahan, persiapan menuju ke pernikahan 3 bulan, selama 3 bulan itu mereka nggak boleh komunikasi, nggak boleh bertemu, nggak boleh melakukan apapun, dan selama 3 bulan itu dilumuri oleh satu tanaman yang namanya tanaman pacar. Diolesi sampai hilang, ketika itu sudah hilang baru boleh nanti menikah. Nah, sama-sama diolesi, keduanya itu sedang pacaran. Karena sedang diolesi oleh tanaman yang bernama pacar. Nah, itu lagi pacaran. Jadi kalau versi sejarahnya, yang namanya pacaran itu syar'i. Versi sejarahnya, kenapa? Nggak boleh komunikasi. Adanya pembatasan. Nggak boleh sembarangan keluar berduaan. Ada pembatasan itu. Nah, kalau sekarang, versi pacarannya itu beda. Makanya baiknya kawan-kawan hindari yang namanya pacaran. Ya, kalau merasa kita pernah melakukan itu, ya sama-sama istighfari dan sama-sama perbaiki. Mumpung ada kesempatan untuk memperbaiki. Beda orang yang dia itu memiliki keimanan dengan orang yang dia itu memiliki keimanannya tidak terlalu tinggi. Ketika dia diingatkan oleh seseorang, orang yang memiliki keimanan kepada Allah itu langsung ingat. Oh ya Allah, saya seperti itu ya. Astagfirullah. Tapi kalau orang yang dia memiliki keimanannya tidak terlalu tinggi dan dia memiliki penyakit hati, ketika diingatkan tersinggung. Jadi kawan-kawan tanya nih dalam dirinya. Ketika diingatkan dalam masalah pacaran, yang muncul adalah ingat dan mau kembali atau tersinggung. Tinggal hati yang memilih. Dan hati yang menentukan kita tertuju kemana. Ya. Jadi hindari proses dengan baik. Pernikahan insya Allah. Gimana kalau saya nanti proses ta'arufnya takut gini dalam pernikahan itu nanti nggak kenal siapa yang mau menikah dengan kita. Insya Allah ketika kita menjalani dengan baik dan kita menghadirkan Allah di awal,
Karena yang namanya ta'aruf itu nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh juga terlalu lama. Sedetail mungkin kita cari tahu siapa yang menjadi calon kita ini. Ketika ada permasalahan yang kita lihat, misalnya dia jarang sholat, dia pemarah, belum apa-apa juga dia suka bertengkar dengan kita. Kalau menemukan kondisi seperti itu, udah cut, jangan diteruskan. Karena itu hal yang sifatnya prinsipil. Coba bayangkan, hubungan dia dengan Allah pun itu bermasalah. Dia hubungan dengan Allahnya pun bermasalah. Terus bagaimana nanti dengan kita dalam rumah tangga kita nanti? Sebelum menikah cari yang terbaik. Ketika sudah menikah, terima apapun kondisi pasangan kita. Itu yang menjadi pegangan kita. Ya. Proses itu, ya. Dengan baik, jalani ta'aruf dengan baik, perkenalan dengan baik. Setelah kita memiliki keyakinan yang kuat, bismillah kita lanjutkan ke khitbah dan juga menikah. Oke, saya ingin tanya dulu sebelum saya lanjutkan, kawan-kawan yang sudah punya calonnya boleh angkat tangan. Yang sudah punya calon boleh angkat tangan. Oke. Boleh angkat tangan yang sudah punya calon. Yang sudah punya calonnya boleh angkat tangan. Oh, ini angkat tangan dikit banget. Berarti kebanyakan belum punya calon nih, Masya Allah. Oh, nah, baru muncul nih. Oh, alhamdulillah. Berarti banyak juga di sini yang sudah punya calon. Mudah-mudahan dikuatkan ya untuk yang sudah punya calon, menjaga hubungan, jaga komunikasi. Boleh ada komunikasi, tapi hanya sebatas untuk mempermudah kelancaran kita menikah. Dan ketika ada hal-hal yang sifatnya itu diutarakan. Ada pertanyaan yang banyak muncul. Terus gimana kalau nanti dalam proses ta'aruf ini kita memiliki penyakit? Apakah harus diutarakan? Harus. Yang namanya penyakit itu harus diutarakan. Karena bagian dari kekurangan kita. Jadi nggak boleh kita punya penyakit misalnya. Penyakit yang sifatnya menular. Kita nggak ngomong, nggak boleh. Kita harus utarakan. Kecuali aib masa lalu kita. Kalau aib itu harus ditutup. Biar hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, pokoknya yang terbaik. Yang terbaik. Cari yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ya bismillah, saya doakan mudah-mudahan siapapun di sini yang belum menikah, Allah mudahkan jodohnya dan juga Allah berikan keberkahan setiap prosesnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, yang pertama prosesnya jalani dengan baik. Setiap pernikahan kita jalani dengan baik, proses apapun itu jalani dengan baik. Ketika ketika sudah menikah, sudah berta'aruf, jalani dengan baik, sudah khitbah. Ketika sudah khitbah nggak boleh nanti kalau ahwat di sini dipasangkan cincinnya oleh pihak laki-laki, itu nggak boleh karena belum mahram. Jadi kalau mau dipasangkan stop bang, jangan dulu. Kamu halalin aku, baru kamu pasangkan cincin itu di jariku. Sebelum itu silahkan boleh ibunda dari abang yang maju ke depan, silahkan pasangkan cincin di tangan saya. Jadi boleh ya, seorang laki-laki ketika mengkhitbah itu memberikan cincin kepada seorang perempuan, itu boleh. Selama memang niatannya untuk memberikan hadiah. Dan itu bukan keharusan, kalau ada cincin pun nggak apa-apa. Bahkan nggak ada khitbah pun langsung nikah itu nggak apa-apa. Ya, itu boleh. Ketika sudah khitbah, persiapan menikah, proses pernikahannya pun dengan baik. Ya, jalani dengan baik. Jauhi hal-hal yang sifatnya itu riba ketika menikah. Karena ingin terlihat keren, ingin terlihat mampu, akhirnya memaksakan diri. Kondisi belum mampu, keuangan nggak ada, akhirnya mau nggak mau kita gadaikan rumah. Kita gadaikan tanah, minjam ke bank misalnya. Untuk pernikahan kita. Kalau bisa dihindari. Kalau bisa dihindari itu. Ya, kita nggak mungkin bisa mendapatkan keberkahan ketika kita menjalani sesuatu dengan tidak baikan. Riba itu sudah jelas satu dosa yang besar, salah satu dari al-kabair, dosa-dosa besar yang hendaknya kita hindari. Kita tinggalkan. Ya, dengan gigi geraham kita kuat hindari riba. Meskipun mau nggak mau kita kena percikan-percikan riba di akhir zaman ini, tapi sekuat mungkin kita hindari. Terutama dalam proses pernikahan kita. Katakan kepada ibu kita, "Ma, Pa, ketika nanti saya menikah dan saya mampu menjalani sesuai dengan kemampuan saya jalani.
Saya nggak mau memaksakan. Kalau saya nggak mampu, bismillah saya minta ridho dari mama dan juga papa. Ya, utarakan itu ke orang tua kita. Jangan memaksakan. Ya, saya jujur, saya menyaksikan langsung orang-orang yang dia ketika menikah, dia memaksakan kondisi karena ingin dipandang orang yang mampu, padahal nggak mampu. Dia memaksakan minjam ke sana kemari, hatta sampai ketika menikah. Ketika setelah menikah, itu hutangnya numpuk puluhan juta. Numpuk puluhan juta. Sampai ada salah satu kawan saya yang dia baru bisa menyelesaikan hutang akibat pernikahan setelah 15 tahun. Jadi setiap bulan dia kerja, itu hampir habis uangnya untuk nyicil bekas pernikahan. 15 tahun, man. Belum punya kendaraan yang layak, belum punya rumah, belum punya apapun. Jadi hampir habis semuanya untuk bayar cicilan itu. Jadi hindari ya, sekuat yang kita mampu, sekuat yang kita bisa. Ya Allah, jangan dengar apa kata orang, tapi yang paling utama itu adalah apa kata Allah. Ketika Allah ridhoi dan baik jalannya, kita jalani. Ya, insya Allah. Jadi dari proses pencarian sampai proses nanti pernikahan kita jalani dengan baik agar mendapatkan keberkahan dalam pernikahan kita. Kemudian ketika kita nanti sudah menikah, kita mengharapkan bahwa pernikahan kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Namun yang jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berkah itu? Mungkin itu kawan-kawan yang perlu dipahami ya. Yang dimaksud dengan berkah itu apa? Apakah berkah itu banyaknya harta? Apakah berkah itu sehatnya badan kita, panjangnya usia kita, atau apa? Oke. Apa yang dimaksud itu? Oke. Tapi sebelum dilanjut, saya ingin semuanya silahkan duduknya dirapikan dulu. Karena pertemuan malam ini cukup menguras energi. Ada mungkin sebagian yang sudah menunjukkan tanda-tanda kematian, ya, ngantuk misalnya. Ya, silakan. Oke, boleh silakan saya minta semuanya angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Boleh. Simpan tepat di depan wajahnya. Oke. Simpan tepat di depan wajahnya. Lihat tangannya, ngaca dulu. Yuk, semuanya ngaca dulu. Yuk, ngaca dulu. Oh, udah ngantukan atau belum? Udah segar atau belum? Oke, senyum, tambah senyum. Sekarang tambah senyum. Senyum dulu dong. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Oke, tahan senyumannya, tahan. Ditahan senyumannya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Tahan. Ngaca dulu di tangan. Ngaca dulu. Udah bagus belum senyumannya? Oke, ngaca dulu. Terus. Oke, tambah senyumannya. Oke, sekarang angkat tangan kanannya ke atas. Angkat ke atas sekarang. Diputar-putar tangannya. Oke, diputar-putar tangannya. Terus diputar-putar tangannya. Yang kameranya nggak dihidupin juga ikut ya. Jangan diam-diam aja meskipun nggak kelihatan. Oke, terus diputar-putar tangannya. Makin cepat sekarang putarannya, makin cepat, makin cepat. Makin cepat putarannya, makin cepat. Terus makin cepat. Dengarkan apa yang saya katakan, makin cepat, makin cepat. Terus simpan di dagunya. Dagu. Dagu, Masya Allah. Ini baru 1 jam pertemuan kita. Dagunya pindah ke kening ya. Masya Allah. Oke. Ya. Oke, semangat sambil bahagia ya. Insya Allah bahagia itu ternyata membuat kita lebih mudah mencerna ilmu. Ya, makanya bahagia dulu. Oke ya, bahagia dulu, senyum dulu. Ikuti yang saya katakan, jahe. 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 Tempe. Jahe. Jahe. Jahe itu jahe. Jahe. Tempe. Tempe. Jualan. Sule. Tempe. Mbe. Tempe. Masya Allah. Mirip semua ya. Mirip apa nih, Bang? Izin upload lagi ya.
Udah agak fresh sekarang ya. Oke, lanjut. Nih, tadi saya melihat ada beberapa orang yang sudah menunjukkan tanda-tanda kematian. Oke ya. Jadi ini tips nih untuk kawan-kawan nanti ketika lagi belajar, ketika sudah mulai ada ngantuk-ngantuk nih, ada ngantuk-ngantuk itu karena oksigen dalam otak yang kurang. Jadi ngantuk-ngantukan. Karena ada orang itu ketika nonton hiburan langsung kuat matanya. Tapi ketika ikut ngaji, ikut pengajian langsung menunjukkan tanda-tanda kematian ya. Baca buku ya. Baru dua tiga kata udah langsung ngantukan. Hati-hati itu. Itu salah satu ciri oksigen dalam otaknya kurang. Nah, salah satu tips yang bisa dilakukan adalah tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut. Nah, itu salah satunya membantu untuk memasukkan oksigen dalam otak kita. Ini lebih fresh lagi daripada sebelumnya. Oke, itu ya keberkahan. Jadi apa yang dimaksud dengan keberkahan dalam pernikahan ataupun keberkahan dalam kehidupan kita? Ternyata yang dimaksud dengan keberkahan yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, yang pertama yang namanya keberkahan itu setiap apapun yang menambah ketaatan kita kepada Allah. Itu yang namanya berkah. Ya, catat baik-baik. Setiap apapun yang menambah ketaatan kita kepada Allah itu berkah. Jadi, ternyata yang namanya berkah itu bukan banyaknya harta. Bukan sehatnya badan, bukan sakitnya badan, bukan sempit dan luangnya kehidupan kita, tapi yang namanya berkah itu apa-apa yang menambahkan ketaatan kita kepada Allah, itu berkah. Itu berkah. Kita menemukan ada orang yang dia memiliki mobil banyak, motornya banyak, rumahnya tingkat, tapi untuk sholat ke masjid pun susah. Itu enggak berkah. Kenapa? Harta yang dia miliki itu tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah. Dalam pernikahan kita pun kita cek. Ketika nanti kita mendapatkan banyaknya harta, naik mungkin jabatan suami kita, naik jabatan kita, bertambah gaji kita, lebih banyak kendaraan kita, rumah bisa kita beli, harta di mana-mana sudah banyak. Tapi ketika banyaknya harta kita itu tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, malah kita makin menjauh dari Allah. Yang sebelumnya suka sholat ke masjid jadi enggak. Yang sebelumnya suka ikut pengajian sekarang jadi enggak. Kalau kita menemukan kondisi keluarga kita seperti itu, berarti harta kita enggak berkah. Makanya cek. Ya. Badan kita yang sehat, tapi malah membuat nol besar amalan-amalan kita kepada Allah dibandingkan dengan orang yang sakit. Dia masih bisa dengan terpongong-pongong datang ke masjid untuk sholat. Dia masih bisa dengan sekuat tenaga dia datang untuk ikut kajian, untuk ikut majelis ilmu. Ternyata kondisi seperti ini justru yang berkah itu orang yang sakit. Karena apa? Sakitnya itu menambahkan dia lebih ketaatan kepada Allah. Menambah dia lebih taat kepada Allah sakitnya. Jadi cek dalam kehidupan kita. Baik itu harta, sehat, maupun sakit. Itu boleh jadi bukan teguran ataupun cobaan untuk kita. Justru itu merupakan salah satu jalan keberkahan. Kenapa? Itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kita jangan syirik dengan orang-orang di luar sana yang belum taat kepada Allah, yang bahkan belum pernah menyentuhkan kakinya di masjid, tapi hartanya banyak. Boleh jadi justru harta itulah yang menjadi wasilah penyebab dia makin jauh kepada Allah. Karena ternyata ada satu hal yang Allah berikan kepada orang yang disebut sebagai istidraj. Istidraj itu satu bentuk material, kelihatannya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, tapi justru kenikmatan itu merupakan satu istidraj yang Allah berikan kepada seseorang yang nanti diangkat kelihatan banyak harta, diangkat kelihatan banyak, kelihatan mobilnya bertambah, jabatannya naik diangkat terus, tapi ada satu waktu dijatuhkan dengan sekaligus ke bawah. Jabatannya naik jadi bupati. Naik jadi bupati jabatannya. Yang mobil hartanya banyak, disanjung di mana-mana, tapi dia korupsi,
dan sebagainya, dia korupsi, mengambil harta orang lain. Kelihatan jabatannya naik, diangkat terus. Tapi pak, langsung ditangkap oleh KPK. Namanya hancur, keluarganya dicemooh, hartanya diambil. Itu bukan nikmat. Itu bukan nggak berkah. Kenapa? Harta itu justru membuat dia lebih jauh daripada Allah. Jadi cek apapun nanti yang datang dalam kehidupan kita, baik itu sakit maupun apapun, ketika sakit itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, membuat lebih taat kepada Allah, itu berkah. Sakit kita berkah. Ya, harta kita berkah ketika harta itu membuat kita lebih taat kepada Allah. Makanya cek ya, apapun yang membuat kita lebih taat kepada Allah itu berkah. Jadi berkah itu bukan banyaknya harta. Kalau banyaknya harta justru orang-orang non-muslim yang berkah dalam kehidupannya. Karena kebanyakan justru orang-orang non-muslim yang dari segi material itu lebih banyak dibandingkan dengan kita. Ternyata nggak seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita syukuri. Boleh jadi itu menjadi salah satu jalan berkah. Sekarang sulit, uang sulit, gaji pas-pasan, cuma karyawan biasa. Tapi boleh jadi dengan gaji seperti itu membuat kita menjadi gampang untuk sholat berjamaah, gampang untuk ikut kajian, gampang untuk menuntut ilmu, gampang untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, boleh jadi profesi yang kita jalani sekarang itu berkah. Ya, jadi intinya berkah. Dalam kehidupan itu salah satu yang kita cari itu adalah keberkahan. Ya, jadi apapun yang membuat kita lebih taat kepada Allah itu kita sudah mendapatkan berkah. Ya. Namun banyak orang justru yang menilai keberkahan itu dari segi harta. Ya, dari segi banyaknya harta. Seperti gini. Kita pun sama terkadang. Kalau kita dilempar uang, kita jalan, ada yang lempar uang dari atas. Tujuan kita pasti ke bawah. Kita langsung ambil uang itu. Tapi coba kalau yang lempar kita dari atas itu kerikil batu. Kita nggak ambil, kita langsung lihat ke atas. Itu analogi. Kalau kita diberikan kenikmatan, kita sering lupa. Kita diberikan penciuman indera yang nyaman, kita lupa untuk bersyukur. Kita diberikan langkah kaki yang normal. Kita diberikan apapun rezeki oleh Allah yang normal, kita sering lupa. Tapi ketika kita diberikan masalah sedikit, kita langsung mengeluh kepada Allah. Mungkin boleh jadi masalah itu justru untuk mendekatkan kita kepada Allah. Masalah ketika masalah itu diberikan kepada kita, dan masalah itu justru mendekatkan kita lebih dekat kepada Allah, boleh jadi masalah itu berkah untuk kita. Ya, jadi lihat aja apapun yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, itu berkah. Dalam hadis qudsi disebutkan ketika Allah rindu dengan rintihan seorang hamba, Allah itu sayang dengan seorang hamba yang hamba itu dia makin jauh dari Allah. Sebelumnya yang suka ibadah istiqomah tiba-tiba nggak ada. Yang sebelumnya suka datang ke masjid tiba-tiba nggak ada. Nah, kalau Allah sayang dengan seorang hamba, dan hamba itu sekarang sedikit demi sedikit menjauh dari Allah. Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, datangi dia, berikan masalah kepada dia, sesungguhnya aku rindu akan rintihannya. Jadi ternyata ketika Allah sayang kepada kita, kita lagi menjauh kepada Allah. Mulai ibadah kita makin kendor, makin lama makin kendor. Ketika Allah sayang kepada kita, Allah berikan masalah kepada kita. Dan dengan masalah itu menjadi wasilah kita makin dekat kepada Allah. Karena kita merasa, justru ketika kita punya masalah, kita merasakan nikmatnya berdoa. Sambil menangis, kita memohon kepada Allah, menetes air mata. Ya Allah, jodoh ya Rob, di mana ya Allah? Kok belum datang juga ya Rob? Datangkan ya Allah. Kalau di langit jatuhkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan. Nangis kan kita? Sampai menetes air mata keluar. Itu boleh jadi kita merupakan tipe orang yang datang kepada Allahnya sedang punya masalah aja. Ya. Datang kepada Allahnya sedang punya masalah aja. Salah satu contohnya kita pernah menangis dalam sholat. Tapi yang menjadi
tangisan kita. Atau yang kita tangisi itu bukan Allah, ternyata masalah. Jadi jangan heran kalau Allah berikan banyak masalah. Kitanya sendiri yang datang kepada Allahnya pas punya masalah. Makanya datang kepada Allahnya pas sedang punya masalah ataupun tidak punya masalah. Ya, bismillah, terus istiqomah, dekatkan dengan Allah. Ya. Jadi yang pertama, apapun yang membuat kita makin taat kepada Allah itu berkah. Ya, nanti dalam rumah tangga, pokoknya jalani apapun yang membuat kita lebih taat kepada Allah bersama suami kita, itu berkah. Ya, bismillah. Itu keberkahan. Yang kedua, makna keberkahan yang kedua itu adalah as-sunnah. As-sunnah itu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini juga yang menjadi catatan kita nanti bersama suami maupun istri kita dalam rumah tangga. Sedikit demi sedikit kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dalam rumah tangga kita. Ya, contoh sunnah Rasulullah dalam rumah tangga itu apa? Contoh misalnya makan sepiring berdua. Itu sunnah. Kalau sunnah Rasulullah itu kan minum segelas berdua. Dan bahkan Rasulullah itu suka sekali minum di gelas bekas bibirnya Bunda Aisyah. Ya, jadi nanti kalau kita sudah punya istri kita minum, lihat sebelah mana dia minum. Nah, kita minum di bagian yang dimana istri kita minum. Ya, atau kita makan berdua, ya saling suapi. Itu merupakan sunnah-sunnah luar biasa yang perlu dijalankan. Dan itu bukan hanya menambahkan keromantisan, tapi menambahkan kekuatan dalam rumah tangga. Jadi salah satu yang membuat kekokohan rumah tangga itu adanya romantisme yang dijaga. Maka perhatikan kalau kita melihat tokoh-tokoh yang dia bisa kokoh dalam menjalani rumah tangga. Bahkan kita iri melihat kemesraan mereka. Itu karena apa? Karena romantisme mereka jaga dalam rumah tangga. Romantisme itu sunnah, kawan. Romantisme itu sunnah dalam rumah tangga. Ya, maka jalankan itu. Jangan sekarang, nanti kalau sudah nikah, kalau sudah punya calon, kalau sekarang tersiksa. Ya, jalankan nanti ketika sudah menikah bersama rumah tangga, bersama calon kita. Kalau kita punya mobil nanti membukakan pintu mobil untuk istri itu sunnah. Kalau konteksnya Rasulullah itu istri Rasulullah mau naik ke kuda, lututnya itu jadikan sebagai sandaran. Sandaran untuk memudahkan istrinya naik. Mungkin kalau ditarik di zaman sekarang itu, istri kita mau naik motor ataupun naik mobil, kita persilahkan kita bukakan. Ya. Kalau naik motor agak sulit, kita angkat aja. Kita naikkan. Ya, repot itu kalau berat badan istrinya di atas rata-rata. Itu yang repot. Minta bantuan kawan-kawan yang lain. Ataupun saudara yang lain. Angkat-angkat. Ya, jadi sunnah, as-sunnah. Jadi menjalankan sunnah-sunnah. Ya, seperti adanya kewajiban baca doa sebelum melaksanakan apapun, itu sunnah. Aturan-aturan dalam rumah tangga, menjalankan amalan-amalan harian, adanya pembacaan ayat Al-Quran bersama. Pokoknya sunnah-sunnah Rasulullah itu kita jalankan dalam keseharian rumah tangga kita. Kalau kita menjalankan as-sunnah, sunnah dalam rumah tangga kita, itu salah satu ciri rumah tangga kita berkah. Ya, pokoknya di list ya, nanti apapun sunnah yang akan kita laksanakan dalam rumah tangga kita, jalankan. Komitmen bersama pasangan kita. Itu sunnah. Yang kedua, yang ketiga, ciri berkah itu adalah istiqomah. Ya. Ciri berkah itu adalah istiqomah. Ada yang kelewat ya, ada yang kelewat dikit. Ini penting nih. Ternyata ada satu sunnah dalam makan. Ada satu sunnah yang merupakan sunnah yang orang itu banyak kebalik kalau di zaman sekarang. Di kita rata-rata makan, udah beres makan nasi, baru ketika nasi makan buah-buahan, cuci mulut, ya, makan pisang apa. Atau biasanya di kondangan, di hajatan orang lain, ambil makanan yang banyak, baru pisangnya dia makan di akhir. Ya. Pencuci mulutnya di akhir. Ternyata sunnahnya, ketika kita makan itu, sunnahnya itu buah itu di awal. Makan buah-buahannya itu di awal. Ya, makan buah-buahan, baru makan makanan yang berat. Itu juga ternyata salah satu sunnah Rasulullah. Ya, bisa dijalankan nanti dalam rumah tangga kita. Oke, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya berkah itu, makna berkah itu yang ketiga itu adalah istiqomah.
Istiqomah itu dia terus berdiri dalam kebaikan. Terus berdiri dalam kebaikan, ya, istiqomah. Itu yang ketiga. Makanya bismillah, terus kuatkan diri kita dalam kebaikan, istiqomah. Memang yang namanya istiqomah itu nggak mudah, karena godaannya banyak. Ingin menjaga diri dari yang namanya pacaran, menjaga diri yang namanya hubungan-hubungan yang dilarang, itu godaannya banyak. Apalagi kawan-kawan kita yang memang dia kehidupan yang kita ingin tinggalkan itu godaannya banyak. Tapi kalau kita menguatkan diri kita istiqomah, ya insya Allah kita akan kuat. Ya, bismillah. Yang keempat, yang namanya berkah, makna berkah itu yang keempat adalah husnul khatimah. Ataupun wafat dalam kondisi Allah meridhoi. Ya, makanya cek nanti dalam rumah tangga kita hidupkan yang namanya keberkahan. Kita melakukan apapun ataupun mendapatkan apapun selama itu terus membuat kita lebih dekat kepada Allah, itu berarti sudah mendapatkan keberkahan. Menghidupkan sunnah dalam rumah tangga kita istiqomah dalam kebaikan dalam rumah tangga kita, dan juga yang terakhir kita mengharap kita bisa wafat dalam kondisi husnul khatimah. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Saya doakan mudah-mudahan di sini siapapun yang hadir bisa mendapatkan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Insyaallah ya. Ada yang mau wafat husnul khatimah? Ada? Ada, insyaallah. Ya, salah satu wafat husnul khatimah itu wafat di majelis ilmu. Jadi kalau ada yang siap wafat sekarang, dipersilahkan ya. Agar wafatnya husnul khatimah. Mau tapi nggak sekarang. Nah, ini yang repot. Oke, baik. Itu materi kita ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bisa menjalani sedikit demi sedikit apapun yang sudah kita dapatkan, dan kita dikuatkan dalam setiap ikhtiar kita. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kak Abdul Rahim selaku MC kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, barakallahu fiik untuk Bang Aswan yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini, yang membuat kita kembali merenung kembali, kemudian bisa memperbaharui lagi niatan yang ingin dicapai. Nah, oke, baik, ikhwat fillah, ikhwan atau akhwat, dibuka sesi tanya jawab. Jika ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun dengan raise hand. Nanti akan dipersilakan untuk menyampaikan secara langsung melalui video kamera. Oke, dipersilakan. Di sini mungkin sudah ada nih Bang Aswan yang bertanya pertama ya. Mungkin saya bisa bacakan untuk yang pertama, yaitu dari Mbak Intan. Bagaimana cara membahasakan kalau kita ingin menjaga selama masa ta'aruf dengan orang yang nggak paham dan sulit dipahamkan? Nah, ini bagaimana nih Bang Aswan, atau mungkin kita atau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh dijawab langsung ya? Ya, silakan Bang. Oke, bismillah. Ketika orang yang agak sulit kita ajak komunikasi, maka baiknya yang mengkomunikasikan adalah orang yang memang didengar oleh orang tersebut. Siapa dia? Bisa kakaknya, ataupun siapapun yang menjadi orang terdekatnya. Karena gini, karena memang kita termasuk orang yang belum dekat dengan beliau, agak sungkan untuk mengkomunikasikan itu. Dan orang itu ketika ada tipe orang yang memang dia itu nggak mudah menerima masukan dari orang lain. Nasihat, informasi, ilmu itu ada seperti itu. Karena orang itu memiliki satu yang disebut critical area dalam dirinya. Critical area itu
ketika mendapatkan informasi dari yang lain, itu dia saring dulu. Nggak langsung dia terima. Terutama dari orang-orang, misalnya dari orang yang dia nggak suka. Makanya kalau kita menemukan ada satu ustadz misalnya yang kita kurang suka, dia ngomong apapun itu pasti nggak akan masuk ke hati kita. Karena kita sudah nggak suka duluan. Dia ngomong baik, padahal ngomong baik, tapi kita nggak suka duluan. Kenapa? Kita sudah menempatkan critical area. Jadi ketika mendengarkan apapun dari dia, kita nggak terima. Beda halnya dengan orang yang kita sudah suka. Kita sukai, kita senangi seorang ustadz atau siapapun itu. Dia ngomong apapun, bahkan ketika dia salah pun, kita bela dia. Dia salah, kita bela dia. Dia melakukan apapun, melakukan kebaikan, wah kita sanjung habis-habisan. Karena apa? Kita suka. Dan critical area kepada orang yang kita suka itu dihilangkan. Nah, begitupun untuk menasihati orang. Makanya cara menasihati orang itu dengan orang yang dekat dengan orang tersebut. Kita bisa minta bantuan misalnya kepada kakaknya, kepada siapapun untuk mengkomunikasikan itu. Ada satu ikhtiar yang sedang dijaga, yaitu salah satunya menjaga komunikasi. Bisa ketika ada komunikasi menggunakan orang ketiga. Kalau ada mediator ta'aruf yang memediasi ta'aruf itu bisa dengan beliau. Kalau enggak ada bisa melalui keluarga. Kalau perempuan dari walinya, kalau laki-laki bisa dari kerabat ataupun dari saudaranya. Yaitu yang mengkomunikasikan itu. Ya, sama-sama menjaga. Jadi kita mengkomunikasikan itu kepada beliau. Ya, komunikasikan. Jangan kita bertindak dulu, baru kita mengkomunikasikan. Jangan. Nanti muncul prasangka. Komunikasikan dulu, baru bertindak. Ya, jadi luruskan dulu, pahamkan dulu beliau, melalui orang lain, baru bertindak. Begitu ya. Mungkin begitu Kak Intan ya. Jadi cari orang yang bisa mengkomunikasikan terkait tadi menjaga selama masa. Mungkin jika ada tanggapan silakan. Kalau tidak ada mungkin bisa saya lanjutkan ke Kak Ayu Lestari. Bagaimana menyikapi sifat calon kita yang kurang kita sukai, mudah tersinggung dan pemarah, tetapi kita menyukai akhlak dan agamanya. Apakah kita bersabar dan bertahan dalam kondisi seperti itu? Mohon arahnya langsung. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marah dan mudah tersinggung itu kebiasaan yang bisa dihilangkan. Karena mudah tersinggung itu satu kondisi di mana orang itu mudah tersentuh hatinya, akhirnya dikit-dikit main hati. Orang ngomong nggak enak dikit langsung kesal. Orang ngomong nggak enak dikit yang disangka ngomongin dia. Itu hati yang mudah tersinggung. Itu bisa diperbaiki. Maka ketika kita lihat calon kita memiliki kekurangan itu, termasuk marah ya. Marah juga bisa dilatih untuk dihilangkan. Marah-marah, orang mudah marah-marah. Itu bisa dihilangkan dengan cara kita dampingi secara nggak langsung, memberitahu kepada beliau apa-apa yang membuat sifat-sifat negatif itu berkurang. Atau misalnya kamu ketika nanti marah, dari sekarang coba latih. Kamu berwudu. Ketika mau marah kamu berwudu. Ketika kamu tersinggung dengan orang, coba katakan dalam hatimu jangan tersinggung. Kuatkan, jangan tersinggung, kuatkan. Jadi kita bantu secara tidak langsung memberikan solusi dari sifat-sifat negatif itu. Jangan didiamkan. Itu baru beberapa sifat yang dikeluarkan sebelum menikah. Nanti ketika sudah menikah, sifat-sifat asli muncul semuanya. Ya, makanya sama-sama memperbaiki. Itu pentingnya ketika menikah. Sebelum menikah itu adanya memantaskan dan memperbaiki diri. Agar apa? Agar ketika sudah menikah, minimal kita sudah bisa menghandle apapun yang sifatnya negatif, sifat-sifat negatif, ya, atau adanya prasangka, adanya sifat pemarah dan yang lainnya, itu bisa diatasi dulu, minimal dikuatkan diri kita agar bisa mengendalikan itu semuanya. Gitu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Fikriyatun Hidayah. Belum ada calon Kak, single parent anak 2. Bagaimana memilih pasangan yang baik untuk kedepannya? Karena ada rasa takut kelak pasangan tidak bisa menerima 2 putri saya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kak Fikriyatun ya, kita doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam mendapatkan dan mencari jodohnya. Oke, Kak Fikriyatun, di zaman Rasulullah itu juga banyak seorang perempuan yang dia dalam kondisi mungkin suaminya sudah tiada ataupun sudah berpisah dengan suaminya dan mendapatkan kelancaran ketika sedang mencari calon. Ada satu kabar yang luar biasa. Banyak orang-orang hebat itu justru dilahirkan dari ibu yang hebat. Dan banyak banget kita menemukan dalam sejarah ibu-ibu yang hebat itu tanpa suami. Seperti siapa? Ibunda dari Imam Asy-Syafi'i. Itu beliau nggak punya suami. Sudah meninggal suaminya, sudah nggak ada. Tapi bisa melahirkan orang hebat seperti Imam Asy-Syafi'i. Termasuk ya siapapun ibu-ibu di luar sana yang ingin menjadi ibu hebat, maka lahirkanlah generasi yang hebat. Dan bisa banget. Tinggal kita berjuang. Kondisi ketika kita mencari calon, agar bisa menerima kondisi kita, terutama kita yang sudah memiliki anak, maka diutarakan di awal. Utarakan di awal dengan seseorang yang akan menikah dengan kita di masa ta'aruf ini, ataupun di masa ketika perkenalan di awal, saya sudah punya anak. Dan ini merupakan tanggung jawab saya ketika kamu nanti menikah dengan saya, siap nggak lahir batin untuk bertanggung jawab dengan anak saya. Jadi adanya komitmen di awal bersama calon kita. Sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga, sama-sama mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak kita. Karena bagaimanapun ketika nanti dia sudah menikah dengan kita, anak kita itu menjadi tanggung jawab dia. Meskipun tanggung jawab yang utama, kalau ada seseorang yang dia itu sudah menikah dan bercerai, anak anak itu merupakan tanggung jawab dari si ayah, meskipun sudah nggak serumah ataupun sudah bukan ikatan lagi suami istri bersama ibunya, tetap kewajibannya. Ini perlu ilmu loh. Ini perlu ilmu. Sekarang itu banyak perceraian antara suami istri, suaminya nggak tahu kemana, padahal dia sudah punya anak. Akhirnya si ibu ini, karena sudah tidak punya suami, dia pontang-panting kerja ke sana kemari untuk menghidupi anaknya. Kenapa? Kalau dia nggak kerja, anaknya nggak bisa untuk membiayai kehidupan anaknya. Namun karena dia kerja, pendidikan anaknya loss. Ya nggak terpantau, nggak terlihat. Akhirnya banyaknya broken home. Rusaknya dalam rumah tangga itu justru yang banyak membuat rusaknya generasi. Makanya dalam dunia persetanan, ketika setan bisa menceraikan antara suami istri, itu merupakan prestasi terbesar untuk mereka. Nah, jadi maka pantaskan diri kita banyak belajar dari sekarang agar setan-setan yang nanti menggoda rumah tangga kita itu kelabakan menggoda kita. Oh, setan bilang nanti, oh prasangka kepada suami, oh tuh prasangka kepada istri. Tiba-tiba kita malah meluk istri kita. Tiba-tiba kita malah justru merayu istri kita. Kita peluk suami kita. Wah, itu setan kalah tuh. Ya, petang-panting lari-lari. Ya makanya itu ya. Untuk Kak Fikriyatun, bismillah, di komitmen di awal, diutarakan di awal. Kita sudah punya anak, kita sudah punya anak. Kalau siap, silahkan. Kalau enggak, silahkan cari yang lain. Jadi benar-benar dibuka di awal kondisi kita. Mau nerima atau enggak. Kalau mau nerima, ayo. Kalau enggak, insya Allah banyak yang ngantri di belakang. Ya, mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Amin. Baik, selanjutnya dari mungkin ini di sini penggunanya Asar ya. Nama laptop ini. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf sebelumnya saya Nuki dari karangannya Kak Uki. Izin bertanya bagaimana pasangan menjaga komunikasi dan terpaksa harus berkomunikasi langsung karena memang benar belum ada kerabat dekat untuk dijadikan perantara tangan. Mungkin barangkali kalau yang di media sosial ya Bang Hasan ya, kalau misalkan kita ketemu kemudian. Jadi ulangi Kak pertanyaannya.
Oke, Mohon maaf sebelumnya, izin bertanya bagaimana pasangan menjaga komunikasi dan terpaksa harus komunikasi langsung. Karena memang benar-benar belum ada perantara atau kerabat dekat. Mungkin begitu. Oke, baik. Komunikasi secara langsung, mungkin by phone ya, via phone. Itu boleh. Itu boleh. By phone, komunikasi kepada lawan jenis itu boleh. Ya boleh. Selama memang ada hal yang perlu diluruskan. Jadi nggak juga kita, aduh, nggak ada jalan lain nih. Tapi ada hal yang urgent, misalnya yang perlu ada keputusan, dan nggak bisa ada perantara, nggak bisa ada yang lain, kita boleh berkomunikasi. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu kita telepon setiap pagi calon kita mengatakan, halo, kamu lagi ngapain? Kamu kangen sama aku nggak? Aku kangen sama kamu. Kamu lagi apa? Udah makan belum? Masya Allah, jangan sampai telat ya sayang ya. Dadah, sampai berjumpa nanti dalam pernikahan kita. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau teleponnya, halo, teh mohon maaf, ini mengenai pernikahan kita. Ada catering yang menawarkan lebih murah, itu cuma 5.000 per boxnya. Kalau kita mau ambil silahkan, itu untuk memudahkan kita dan memurahkan biaya kita. Nanti untuk biaya sisanya bisa untuk membangun rumah kita, mau nggak? Nah kalau itu boleh. Kenapa? Hal yang berhubungan dengan pernikahan. Jadi boleh adanya komunikasi kita dengan pasangan, baik itu by phone maupun chat yang sifatnya ada hal yang perlu diluruskan, yang perlu diselesaikan ya, itu boleh. Ya, Insya Allah ya, teknis sekali gitu, jadi semoga bisa mudah dipahami oleh Kak Upi. Baik, selanjutnya mungkin dari Kak Emily Sari, izin bertanya Bang, Kak ini mungkin mau bertanya langsung, dibuka videonya atau di chat tadi raise-nya, tapi saya bertanya saja. Oke, sekali lagi terakhir ya. Ya takut terlalu terakhir. malam nih, kasihan. Oh, siap. Oh ya, ini terakhir juga nih. Oke. Izin bertanya Bang Aswan, bagaimana cara meyakinkan diri ketika kita sedang melakukan proses ta'aruf? Terkadang ada rasa takut dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi, baik dari diri orang yang bertaruh dengan kita atau hal lain yang mungkin terjadi. Mungkin lebih ke arah jiper gitu, gimana sih, trauma atau apa, takut? Takut ya. Oke, bismillah. Justru takut itu perlu. Rasa takut, rasa khawatir itu perlu. Yang masalah itu orang kalau nggak punya rasa khawatir sama sekali. Nah, setiap orang yang sedang menjalani prosesi pernikahan, rasa khawatir, rasa takut, itu pasti didapati. Yang berbahaya itu kalau sudah trauma, bahkan sudah tingkat lebih atasnya fobia, adanya kekhawatiran. Sampai kepada tingkat ada orang yang sudah tidak mau menikah. Kenapa? Sudah trauma tinggi, fobia tinggi. Ketika dengar laki-laki itu langsung mau muntah, misalnya ada ya, dengar laki-laki mau muntah dan yang lainnya. Itu sudah fobia. Tapi kalau rasa khawatir, rasa takut, itu justru bagus. Rasa khawatir itu untuk menjadi cerminan untuk kita agar mempersiapkan dengan baik. Perlu rasa khawatir, rasa takut itu. Jadi ketika orang tidak punya rasa khawatir, rasa takut, nah itu yang masalah. Ya. Tinggal ngukur dulu. Rasa khawatir dan takut itu kita itu kadarnya seperti apa. Kalau kadarnya biasa saja, justru yang membuat kita malah mempersiapkan semuanya. Jadi untuk mengatasi rasa khawatir itu, kita fokuskan dengan apa yang kita khawatirkan itu, dengan apa yang kita takutkan itu, kita persiapkan dari sekarang, agar apa? Agar punya kekuatan kita menjalani itu semuanya. Sama halnya dengan orang yang dia ketika ingin pidato di depan umum, ada rasa khawatir yang tinggi, ada rasa khawatir dalam dirinya, ketika nanti dia lupa, ketika mengisi pidato, salah satu teksnya dia lupa, maka untuk mengatasi rasa khawatir itu, dia menghafalkan setiap pagi dan juga malam teks pidato yang akan disampaikan itu. Agar apa? Agar dia bisa menjalani ini dengan baik. Maka dikit demi sedikit rasa khawatir itu akan terobati dengan persiapan itu. Ya, jadi fokusnya ke persiapan dan juga fokusnya apa yang dikhawatirkan kita itu yang kita lakukan. Yang kita istilahnya itu yang kita persiapkan. Yang kita pantaskan gitu ya. Yang kita oke.
Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada ini. Udah ya, Bang Hasan ya? Ya, cukup. Sudah cukup ya? Oke, baik. Kalau Mungkin ditambah terus pasti makin banyak yang nambah nih kayaknya sampai jam 12. iya benar. Oke, baik. Kita cukupkan saja. Mungkin izinkan saya, Bang Hasan, untuk bisa menambah, teman-teman bisa mudah menerima materi pada hari ini. Ada mungkin ringkasan yang saya bisa sampaikan untuk tema kita, yaitu agar pernikahan menjadi lebih berkah. Yang pertama itu, setiap apapun yang menambah ketaatan kita pada Allah, yang berarti bukan harta, fisik, sehat, dan sebagainya, itu merupakan keberkahan kita dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, yaitu sunnah yang kita lakukan setiap harinya bersama pasangan, berupa amalan harian ataupun hal-hal yang Rasulullah lakukan. Kemudian makna keberkahan yang ketiga yaitu istiqomah, dalam artian yaitu terus melakukan hal kebaikan dan selalu juga menguatkan diri dalam kebaikan. Dan terakhir yaitu betul-betul yang kita inginkan ya, tujuan tertinggi dalam hidup kita yaitu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena banyak yang mungkin yang pernah saya dengar juga gitu, orang dalam awal mungkin hidup mengalami banyak ketaatan gitu ya, alhamdulillah mungkin di akhir hidupnya gitu ya, karena tergoda ada hal-hal yang bisa menggelincirkannya, maka mati dalam keadaan husnul khotimah gitu. Mungkin ada teman-teman di sini pernah mendengar cerita yang seorang muadzin yang berkumandang dengan sangat lantang, kemudian gentle, ingin menyampaikan perasaannya kepada perempuan yang non muslim tersebut. Dia turun ke bawah, kemudian dia menyampaikan perasaannya. Ketika saat itu permintaan perempuannya pindahlah agama. Kemudian dia pindah. Sebelum dia mencampur istrinya, dia sudah terpeleset kalau nggak salah naik tangga gitu, meninggal suul hatinya. Nauzubillah. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa menambah ketaatan juga kita, merupakan satu proses kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Saya selaku MC mohon maaf apabila banyak kesalahan. Insya Allah kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang pribadi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Bang Hasan yang sudah memberikan materi sekali lagi, dan juga pada Ikhwanillah yang sudah setia sampai akhir di kajian ini. Sampai jumpa mungkin di kajian berikutnya, Bang Hasan ya. Siap.